Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab Yelsi Institute yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian ilmu shorof. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala aktivitas, kemudian juga diberikan keberkahan baik dalam umur ataupun waktu yang kita gunakan pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat segenap orang tua, guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأهل بيته وذرياته وأزواجه وأولاده والمهدي خليفته أجمعين ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oke, baik Bapak Ibu, sebagaimana biasa sebelum kita mulai, mari kita baca satu bab ya dari kitab Al-Amsilah Tasrifiyah, karena terakhir kita membahas wazan rubai mujarrad, maka pada malam hari ini kita coba mengulang-ulang wazan dan mauzun yang masuk dalam bab rubai mujarrad. Nah, masih ingat Bapak Ibu nadanya? Gak lupa Ustadz. Lupa ya. Oke, saya baca dulu pertama, nah nanti kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dhaka mufa'lalun fa'lillatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Nah gitu. Nah ini wazan rubai mujarrad namanya ya. Oke, kita baca bersama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dhaka mufa'lalun fa'lillatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun.
Dahraja Dahraja yudahriju yudahriju dahrajatan dahrajatan wa dihrajan wa wadihrajan wa mudahrajan mudahrajan fahuwa fahuwa mudahrijun wa mudahrijun dhaka wa dzaka mudahrajun mudahrajun dahrijlatu dahrij dahrijlatu mudahrajun dahrij mudahrajun 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 Ta'ayu ayu ta'ti'u ta'tiu ta'atan wa ta'atan wa ti'ta'an wa muta'ta'an ta'an wa fahuwa muta'an muta'ti'un fahuwa wa dhaka muta'ti'un wa muta'ta'un dzaka ta'ti'latu muta'ta'un ta'ti' muta'ta'un ta'ti'latu ta'ti' muta'ta'un. muta'ta'un muta'ta'un. Oke, terjemah sekarang. Tarjamah Tarjama yutarjimu tarjama tarjamatan yutarjimu wa tarjamatan tirjaman wa wa tirjaman mutarjaman wa mutarjaman fahuwa huwa mutarjimun wa mutarjimun wa dhaka dzaka mutarjamun mutarjamun tarjimlatu tarjim tarjimlatu tarjimu mutarjamun tarjamun mutarjamun mutarjamun waswasa waswasa yuwaswisu yuwaswisu waswasatan waswasatan wa wa wiswasan wa wiswasan wa muwaswasan muwaswasan fahuwa fahuwa muwaswisun wa muwaswisun dhaka wa dzaka muwaswasun muwaswasun waswislatu waswis waswislatu waswis muwaswasun 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 qalqala qalqala yuqalqilu yuqalqilu qalqalatan wakil qalqalatan qalan wa waqil qalan muqalqalan wa fahuwa muqalqalan muqalqilun fahuwa wa dhaka muqalqilun wa muqalqalun dzaka muqalqalun qalqillatu qalqil qalqillatu muqalqalun 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 falfala falfala yufalfilu yufalfilu falfalatan wa falfalatan wa filfalan wa filfalan wa mufalfalan falfalan fahuwa fahuwa mufalfilun wa mufalfilun dhaka wa dzaka mufalfalun falfalun falfillatu falfil falfilatu mufalfalun falfalun mufalfalun mufalfalun basmalayu basmilu basmalayu basmalatan basmilu wa basmalatan wa bismalan wa bismalan wa mubasmalan mubasmalan fahuwa fahuwa mubasmilun mubasmilun wa dhaka wa dzaka mubasmalun mubasmalun basmillatu basmil basmilatu mubasmalun basmil mubasmalun 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 sabhala sabhala yusabhilu yusabhilu sabhalatan wa sabhalatan wa sibhalan wa sibhalan wa musabhalan musabhalan fahuwa fahuwa musabhilun wa musabhilun dhaka wa dzaka musabhalun musabhalun sabhillatu sabhil sabhilatu musabhalun sabhil musabhalun. musabhalun musabhalun. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, ini namanya Ya, wazan Ustaz. rubai mujarrad. Rubai Ya, mujarrad. wazan rubai mujarrad. Apa itu yang dimaksud rubai mujarrad, Bapak Ibu? Wazan fiil. Wazan fiil yang fiil huruf maudinya, aslinya yang fiil maudinya terdiri dari huruf 4 huruf. 4 huruf Nah, asli. dan semuanya berstatus asli ya. Asli. Nah, status asli dalam artian semuanya berstatus ya tidak ada tambahan di sana. Semuanya berstatus sebagai fa fiil, ain fiil, Ain fiil, lam fiil pertama, dan lam fiil kedua. Oke, jadi rubai mujarrad ini dia setara dengan sulasi mujarrad. Kalau sulasi mujarrad dia adalah kata dasar yang terdiri dari 3 kata, 3 huruf ya, 3 huruf. Kalau rubai mujarrad adalah kata dasar yang terdiri dari 4 huruf. Nah, 4 huruf. Ya, karena dia tidak ada tambahan, itu makanya dia disebut mujarrad. Ya, mujarrad. Jadi mujarrad itu artinya yang kosong. Yang kosong atau yang dikosongkan, yang disunyikan dari tambahan. Oke. Nah, sebagian fiil yang masuk dalam kategori rubai mujarrad itu ada yang berbentuk ringkasan ya, seperti yang pernah kita jelaskan, berbentuk akronim ya, berbentuk akronim dari sebuah ungkapan yang panjang. Nah, misalnya seseorang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Apa bahasa Arabnya? Basmalah. Nah, jadi basmalah itu adalah singkatan dari dia seorang laki-laki telah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
Itu kan panjang ya. Yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ungkapan panjang itu bisa dipersingkat dengan sebuah kata dasar dalam bentuk fi'il madhi yang berbunyi basmalah ya. Basmalah. Atau misalnya dia mengucapkan subhanallah, subhanallahil azim. Nah, bisa kita bahasa Arabkan dengan sabhala. Ya, sabhala. Dia apalagi misalnya dia mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, bisa kita singkat dengan hauqala. Hauqala. Hauqala, dia seorang laki-laki mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, seperti itu. Jadi sebahagian fiil atau mauzun yang masuk dalam bab rubai mujarrad, nah itu ada yang berbentuk seperti itu. Ya, ada yang berbentuk akronim. Ya, akronim dari sebuah ungkapan yang panjang. Nah, tapi ada juga kalimat yang utuh ya, kalimat asal, misalnya waswasa. Nah, artinya memberi waswas. Ya, ini bukan singkatan. Dia benar-benar kata dasar yang terambilkan dari waswasa yuwaswisu. Nah, dalam surah An-Nas ada ini ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Nah, yuwaswisu. Nah, yuwaswisu adalah fi'il mudhari dari waswasa. Nah, dia tergolong sebagai bab rubai mujarrad. Oke. Nah, terkait dengan tafasilul auzan atau rincian wazan, masih ingat Bapak Ibu? Wazan bab ini namanya apa? Fa'lala. Fa'lala yufa'lilu ya. Wazannya namanya fa'lala yufa'lilu. Mauzunnya, salah satu mauzunnya dahroja yudahriju. Nah, mauzun salah satunya ya. Kenapa dahroja disebut mauzun fa'lala yufa'lilu? Karena jumlah hurufnya sama. Nah, kemudian susunan harkat dan yang sukunnya juga sama. Itu makanya disebut dengan mauzun ya. Itu makanya disebut mauzun dari fa'lala yufa'lilu. Oke, terus ismul bab. Apa nama babnya? Bab rubai mujarrad. Nah, bab fa'lalah ya, bab fa'lalah. Karena nama bab untuk selain sulasi mujarrad diambil dari masdar ya. Nah, karena masdarnya fa'lalatan, maka nama babnya bab fa'lalah. Berbeda dengan sulasi mujarrad, nama wazannya diambil dari wazan dan mauzun. Nah, bab pertama namanya apa? Bapak Ibu masih ingat? Fa'ala yaf'ulu. Bab 2. Nah, fa'ala yaf'ilu. Bab 3. Fa'ala yaf'alu. Bab 4. Fa'ila yaf'alu. Oke. Bab 5. Fa'ula yaf'ulu. Oke, bab 6. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Nah, itu urutan bab ya. Urutan bab itu sangat penting dihafal Bapak Ibu ya. Nanti kita akan belajar namanya analisis sighat. Nah, insya Allah sebentar lagi ya. Nah, itu bahan untuk analisis sighat itu adalah dari rincian-rincian wazan yang sudah kita sebutkan. Nah, nanti kita cobakan. Oke. Kemudian tanda babnya. Apa tanda bab rubai mujarrad? Masdar. Fi'il madhinya terdiri dari 4 huruf dan semuanya berstatus asli. Nah, itu tanda babnya ya. Oke, tanda bab ini penting. Nah, sekarang tanda bab ketiga sulasi mujarrad. Masih ingat Bapak Ibu? Tanda bab ketiga. Bab ketiga tadi fa'ala yaf'alu. Berarti tanda babnya ain fi'ilnya fathah pada fi'il madhi dan mudhari. Nah, ain fi'ilnya fathah pada fi'il madhi dan mudhari. Tanda bab kelima Bapak Ibu. Sulasi mujarrad. Ain fi'ilnya dhamma atau kasrah, Pak? Dhammah pada fi'il madhi dan mudhari. Nah, oke. Bab kedua. Ain fi'ilnya fathah pada fi'il madhi dan kasrah pada fi'il mudhari. Oke. Nah, itu ciri bab namanya. Ya, itu ciri-ciri bab. Nah, terakhir faedah bab.
Nah, apa faedah dari wazan rubai mujarrad? Sebahagian besarnya untuk muta'addi ya, artinya dia butuh objek. Nah, kemudian Ta'adi. sebahagiannya berbentuk lazim ya, dalam Lazim. artian hanya cukup dengan fa'il saja, tidak butuh kepada maf'ul. Nah, itu rincian untuk rubai mujarrad ya. Oke, sekarang kita akan perkenalkan cara analisis dalam ilmu shorof ya. Nah, kalau dalam ilmu nahu, cara analisis yang kita pakai kita istilahkan dengan PHTA dan JFH ya. PHTA dan JFH. PHTA kita gunakan untuk menganalisis isim dan fiil, sementara kalau JFH kita gunakan untuk menganalisis harf. Nah, itu sudah lama, sudah kita praktekkan lama. Nah, sekarang kita akan mulai mengenal ya proses tahlilus sighah. Nah, apa ini tahlil ya? Ini bahasa Arab yang kita istilahkan ya, tahlilus sighah. Tahlilus sighah. Nah, apa yang dimaksud dengan tahlilus sighah? Yaitu ya, tahlilus sighah itu kita artikan sebagai sebuah proses ya, sebuah proses untuk mempreteli ya, mempreteli sebuah kata dalam ilmu shorof ya, dalam ilmu shorof dengan menyebutkan beberapa poin berikut. Nah, jadi ini saya coba munculkan ya sebagai penyeimbang dalam analisis teks dalam ilmu nahu ya. Yang ilmu nahu tadi yang kita sebut dengan PHTA JFH. Nah, kalau dalam shorof kita istilahkan dengan tahlilus sighah ya, atau analisis sighah. Yaitu sebuah proses untuk mempreteli sebuah kata dalam ilmu shorof. Nah, kata yang dimaksud di sini itu adalah isim-isim yang punya tasrifan. Ya, atau kata-kata yang punya tasrifan. Atau yang diistilahkan juga dengan sebutan fi'il mushtaq ya, Bapak Ibu. Fi'il mushtaq. Nah, ini istilahnya. Nah, jadi fi'il itu nanti secara umum ada dua. Ada namanya fi'il mushtaq, kemudian ada namanya fi'il jamid. Ya. Nah, apa bedanya kalau yang mushtaq? Nah, dia bisa berubah. Ya, yaitu fi'il yang bisa ditasrif. Nah, itu namanya fi'il mushtaq. Fi'il yang bisa ditasrif, bisa berubah dari fi'il madhi, mudhari, masdar, masdar mim sampai kepada isim alat. Nah, itu disebut dengan fi'il mushtaq. Dan fi'il inilah yang menjadi objek bahasan dalam ilmu shorof. Ya. Nah, berbeda dengan fi'il jamid. Nah, jadi ada lagi istilahnya fi'il jamid. Apa itu fi'il jamid? Yaitu fi'il yang tidak punya tasrifan. Yang dia hanya dalam bentuk tertentu saja. Ya. Jadi ada fi'il jamid itu yang hanya ada dalam bentuk fi'il madhi saja. Misal laisa. Ya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar istilah fi'il laisa. Ya. Laisa itu dia hanya dalam bentuk fi'il madhi saja, nggak ada mudhari'nya. Laisa yang bermakna bukan atau tiada ya. Nah, laisa dia disebut dengan fi'il madhi yang jamid. Ya, kenapa jamid? Ya karena dia tidak punya tasrifan, tidak bisa ditasrif. Tidak bisa diubah kepada fi'il mudhari', masdar sampai kepada isim alat. Nah, sementara kalau fi'il mushtaq itu adalah fi'il yang bisa berubah. Apa contohnya? Misalnya nasara yansuru nasran. Nah, itu fi'il mushtaq itu. Atau misalnya fataha yaftahu fathan. Nah, itu fi'il mushtaq. Kenapa mushtaq?
Karena bisa ditasrif, bisa diubah ke kalimat yang lain, bentuk yang lain. Nah, jadi dalam tahlilus sighah yang bisa kita preteli itu hanya kalimat-kalimat atau fiil-fiil yang mushtaq. Ya, fiil yang bisa ditasrif. Nah, jadi fiil yang tidak bisa ditasrif itu tidak bisa ditahlil atau tidak bisa dianalisis. Nah, itu dengan menyebutkan beberapa poin berikut. Nah, poinnya apa saja? Nah, yang pertama ya, poinnya adalah sighat. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas semua. Sighat kalimat. Oke. Kalau berbicara masalah sighat, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Kalau seandainya ditanya nih, sighat kalimat ini apa? Kira-kira jawabannya apa? Nama bab kali ya, Ustaz. Nah, berarti salah satu dari 11 sighat yang ada dalam tasrif. Dalam ilmu shorof. Nah, jadi pertama yang harus kita sebutkan kalau ketemu dengan sebuah kata yang mushtaq adalah dengan menyebutkan sighat. Nah, kalau ditanya sighat berarti jawabannya salah satu dari yang 11. Mulai dari fi'il madhi, mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Nah, itu ya. Nah, ini poin pertama yang harus disebutkan dalam tahlilus sighah, yaitu sighat kalimat. Oke, satu. Kemudian yang kedua, yang perlu disebutkan adalah wazan sighat. Ya, wazan dari sighat. Nah, wazan sighat. Nah, wazan sighat kita tahu wazan dari fiil itu semuanya ada berapa? Ada 38. Ya. Nah, yang 38 ini dikali berapa? Dikali 11 karena masing-masingnya punya tasrifan 11 ya. Ada yang 10, ada yang 11, tergantung wazannya apa. Nah, berarti setiap sighat pasti punya wazan. Nah, setiap sighat punya wazan. Misal kita contohkan di sini nasirun ya. Nasirun. Oke, nasirun. Berarti sighat kalimat nasirun. Kira-kira sighatnya apa Bapak Ibu? Nasirun. Isim fa'il. Nah, berdasarkan aplikasi yang sudah kita hafalkan. Nah, ya. Aplikasi maksudnya wazan-wazan yang sudah kita hafalkan. Nasirun ini sewazan dengan fa'ilun. Ya. Nah, fa'ilun itu sighatnya isim fa'il. Oke, nasirun sighatnya isim fa'il. Berarti wazan sighatnya apa? Nasirun. Nah, berarti wazan sighat nasirun berarti wazannya fa'ilun. Nah, gitu. Fa'ilun. Nah, seperti itu. Jadi nasirun sighatnya isim fa'il. Oke, ini jawabannya. Oke. Kenapa isim fa'il? Karena dia berwazan fa'ilun. Nah, sewazan ya. Yang namanya sewazan itu sama jumlah huruf, sama harkat. Nah, itu namanya sewazan. Oke. Nah, ini poin yang kedua yang harus disebutkan ya. Yang pertama sighat, kemudian yang kedua wazan. Kemudian yang ketiga, poin yang perlu disebutkan dalam analisis sighat itu adalah maudhinya atau fiil maudhi dan mudhari dari kalimat. Nah, kalimat yang dianalisis ya. Oke. Nah, poin yang ketiga adalah kita harus menyebutkan fiil maudhi dan mudhari dari kalimat yang dianalisis. Nah, misalnya nasirun. Karena kita tahu nasirun ini adalah isim fa'il dari isim fa'il, pasti kita tahu apa fiil maudhi dan mudhari'nya. Nasirun.
Kira-kira apa fi'il Nasoro madinya? Nasoro yang Berarti fi'il madinya Nasoro. kita kembalikan isim fa'il itu ke fi'il madinya. Berarti mundur ya. Kita Iya. mundurkan tasrifannya. Berarti nasara, Yang suruh. nasara yansuru. Nasara yansuru. Oke, nah ini fi'il madhi dan mudhari'. Oke, ini poin ketiga dari analisis sighah. Oke. Kemudian yang keempat, yang harus disebutkan juga adalah wazan madhi. Ya, wazan dari fi'il madhi yang disebutkan. Oke, kalau sudah tahu fi'il madhi nasirun itu adalah nasara yansuru, berarti otomatis kita juga akan tahu wazan dari nasara yansuru. Kira-kira apa Bapak Ibu? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Ya, fa'ala yaf'ulu. Nah, gitu. Kita sebutkan. Berarti wazan nasara yansuru adalah fa'ala yaf'ulu. Oke. Ini semuanya sudah kita bahas ini. Jadi proses tahlilus sighah baru akan bisa dilakukan, bisa dijawab kalau kita sudah membahas wazan-wazan dan rinciannya. Nah, ini yang keempat ya. Wazan dari fi'il madhi yang disebutkan. Berarti fa'ala yaf'ulu. Kemudian yang kelima yang harus disebutkan adalah bab dari fi'il madhi tersebut yang disebutkan. Oke. Nah, bab berapa dia kira-kira fa'ala yaf'ulu? Bab pertama. Nah, berarti fa'ala yaf'ulu bab, nah kita tuliskan bab pertama dari sulasi mujarrad. Itu jawabannya. Ya, bab pertama dari sulasi mujarrad. Oke, jadi satu kalimat analisis yang muncul banyak ini. Mulai dari wazannya apa, wazan sighotnya apa, madhinya apa, wazan dari madhinya apa, kemudian bab berapa dia. Oke, bab pertama dari sulasi mujarrad. Oke. Setelah bab berapa? Nah, yang harus kita sebutkan lagi adalah tanda bab dari fiil yang disebutkan. Nah, di sini kan penting sekali ya mengetahui atau menghafalkan rincian wazan yang sudah kita bahas. Nah, itu makanya kemarin yang di sini maksudnya. Nah, ini disebut dengan rincian wazan ini. Dan bahan analisis itu berasal dari sini. Ya, bahan analisis yang kita buat barusan itu dia berasal dari rincian wazan yang sudah kita jelaskan. Oke. Berarti tanda bab dari fiil yang disebutkan berarti fa'ala yaf'ulu. Kira-kira tanda babnya apa Bapak Ibu? AU. Nah, tanda babnya kalau ringkasannya AU ya. Kalau bahasanya apa? Ain fiilnya fathah. Ain fiilnya fathah pada fiil madhi. Pada fiil madhi. Dan domah pada fiil mudhari. Pada fiil mudhari. Nah, atau yang disingkat dengan AU ya. AU, angkatan udara. Nah, AU. Oke. AL. Apa itu? Angkatan laut. Angkatan laut. Oh, Iya, saya di komplek AL. Oh gitu, iya iya. Oh iya Bu. Oke, AU. Jadi tanda bab ya, yang untuk sulasi mujarrad bisa kita ringkas seperti AU, AI atau AA gitu ya. Tapi kalau selain sulasi mujarrad nggak bisa, Bapak. Kita harus sebutkan. Ya, kita harus narasikan. Nah, seperti ini, ain fiilnya fathah pada fiil madhi dan dhammah pada fiil mudhari. Oke, ini yang keenam. Oke. Terus yang selanjutnya, yang harus disebutkan adalah bina dari bina wazan ya. Bina wazan dari fiil yang dianalisis. Oke. Nah, tadi kita menganalisis nasirun ya. Nasirun madhinya nasara.
Oke. Nah, masih ingat Bapak Ibu bina wazan atau bina fiil? Masih. Ya, masih. Ada berapa semuanya? Ada 9 ya. 9. Nah, oke, ada 9 ya. Ada bina sahih, bina misal, bina ajwaf, bina naqis, terus apa lagi? Bina lafif Bina makrun, lafif makrun, bina makrun, lafif kemudian makruk, mafruk, kemudian bina majmu', majmu', kemudian bina mahmuz, mazmuz, kemudian bina mudha'af. mudhoaf. Nah, mudha'af ada 2, ada bina mudha'af sulasi, ada mudha'af rubai. Rubai. Nah, bina wazan itu bisa ditentukan dengan melihat fi'il madhi. Nah, berarti bina wazan yang harus kita lihat dari mana Bapak Ibu? Dari yang suruh atau dari nasoro? Nasoro. Nah, dari nasoronya. Kira-kira bina nasoro apa dari yang 9 itu? Bina sahih. Nah, binanya adalah bina sahih. Ya. Kenapa sahih? Karena semuanya terdiri dari huruf asli. Karena semua terdiri dari huruf asalnya terdiri dari huruf sahih. Huruf sahih. Karena dulu huruf ada 2 ya, ada huruf sahih, ada huruf illah. Nah, yang illah itu cuma 3 ya, alif, waw, ya. Nah, selebihnya itu disebut huruf sahih. Oke. Nah, ini yang disebut dengan bina wazan ya atau bina fi'il. Oke, sudah berapa ini? Sudah 7. Oke, yang terakhir ya, nomor 2 terakhir yang harus kita sebutkan juga adalah faedahnya. Faedah wazan. Sesuai dengan fiil yang dianalisis. Ya, faedah wazan sesuai dengan fiil yang dianalisis. Nah, kebetulan fiil yang kita analisis kan nasirun atau nasoro ya. Nah, berdasarkan maknanya, jadi faedah ini dari maknanya kita cek. Ya, nasoro ini kan menolong ya. Menolong itu kira-kira faedahnya apa Bapak Ibu? Membutuhkan objek atau tidak? Membutuhkan objek ya. Karena dia membutuhkan objek, berarti faedah nasoro adalah muta'addi. Ya, muta'addi. Ya, kenapa muta'addi? Karena membutuhkan maf'ul bih atau objek. Maf'ul bih. Oke, nah itu jawabannya. Oke, ini yang ke-8. Jadi faedahnya adalah muta'addi. Nah, yang terakhir adalah terjemahan. Terjemahan sigat yang dianalisis. Ini lebih banyak dari PHT AJFH ya. Kalau Nahu cuma 4. Kalau ini ada berapa nih? Ada 9. Nah, cuma kekurangannya ini belum ada namanya Bapak Ibu. Namanya belum saya kasih ini. SW, FW, BT, BF, kepanjangan. Nggak praktis jadinya. Nggak praktis ya. Kalau PHT AJFH lumayan gampang nyebutin. Kalau ini susah ya. Ini baru sekarang ya kelihatannya Ustadz ya? Apa Bu? Iya baru sekarang yang seperti ini. Dulu kayaknya dulu pernah juga. Saya berarti nggak ngikut. Dulu pernah juga, tapi jarang kita tanya. Nah sekarang insya Allah kalau ngelihat kalimat, i'rabnya harus bisa, tasrifnya harus bisa, analisis siqotnya harus bisa. Gitu. Nah jadi target kita belajar, ya target kita bisa membaca teks yang tidak berharakat, kemudian bisa menganalisisnya, baik tasrifannya, kemudian i'rabnya, kemudian juga tahlilus sighahnya. Nah, 3 itu target kita belajar ya. Kalau sudah bisa melakukan 3 hal ini, nah berarti kita sudah mencapai target. Tapi kalau belum ya kita harus belajar terus ya. Oke. Terjemahan sigat. Nah, berarti nasirun ya. Nah, karena dia isim fa'il, gimana cara nerjemahnya Bapak Ibu? Isim fa'il. Nasirun. Menolong. Isim fa'il biasanya dengan yang mau ya. Berarti kalau nasirun artinya orang yang menolong. Nah, gitu. Nah, selesai analisisnya. Jadi 9 poin inilah yang harus kita sebutkan.
ketika menganalisis satu kata dalam ilmu shorof. Ya. Nah, misalnya nasirun. Enggak, Bu, enggak sebanyak huruf jer. Jadi masih dikit lah ya. Huruf jer 20. Nah, ini cuma 9. Tapi ini nggak bisa dihafal, nggak bisa dilaguin. Oh ya, dilaguin nggak bisa. Tapi bisa dihayati, Bu. Nah, jadi cara kerjanya gini. Nah, jadi kalau ketemu kalimat, misalnya nasirun. Ya, nasirun. Berarti dalam pikiran kita itu harus ada yang 9 poin ini. Jadi sebenarnya analisis sigot ini fungsinya adalah membentuk kesadaran kita dalam melihat sebuah kata. Ya, jadi refleks. Kita kalau ketemu dengan satu kata yang dia tergolong sebagai mustaq, ya, yang punya tasrifan. Nah, targetnya kita harus bisa menyebutkan 9 poin ini. Nah, yang pertama nasirun, sigotnya isim fa'il. Wazannya fa'ilun. Fi'il maudhi dan mudhari'nya nasara yansuru. Kemudian wazannya fa'ala yaf'uluna. Ini kebetulan nasara yansuru kita sudah tahu sebelumnya, Bapak Ibu. Kalau belum tahu, nah berarti kita harus buka kamus dulu. Kamus. Nah, jadi kita harus lihat kamus apa madhinya gitu. Nah, kemudian wazannya fa'ala yaf'ulu. Bab berapa dia? Fa'ala yaf'ulu. Bab pertama dari sulasi mujarrad. Oke. Kemudian tanda babnya. Fi'ilnya fathah pada fi'il madhi dan dhammah pada fi'il mudhari'. Oke. Ini tanda bab. Kemudian binanya, bina apa kira-kira? Nasara? Bina sahih. Kenapa sahih? Karena semua huruf asalnya dari huruf sahih. Kemudian faedah wazan, nasara, muta'addi atau lazim? Muta'addi. Kemudian terjemahannya nasirun, orang yang menolong. Nah, gitu ya. Jadi ada 9, Bapak Ibu. Kira-kira bisa ini? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya. Oke, saya contohkan yang lain. Misalnya Doroba bisa, Ustaz. Nah, bisa. Nah, ini dulu. Ke fathah ya. Masyuwiyun. Kira-kira sigatnya apa, Bapak Ibu? Syawa. Masyuwiyun. Isim maf'ul. Ulun. Nah, oke. Nah, ini kira-kira yang penting dalam penentuan sigot apa nih? Yang perlu modal untuk menentukannya. Modalnya wazan. Modalnya adalah hafalan wazan dan mauzun yang ada dalam amsilah tasrifiyah. Nah, itu modal besarnya itu, Bapak Ibu. Ya. Masyuwiyun. Ya, masyuwiyun. Kira-kira Bapak Ibu pernah menemukan masyuwiyun nggak dalam amsilah tasrifiyah? Pernah, Ustaz. Ada. Di mana, Pak? Di bab 2. Nah, bab 2 sulasi mujarrad ya. Sulasi mujarrad. Oke, berarti apa? Syawa yashwi syayyan. Oh, kemudian wa mashwan ya. Fahuwa syawin. Wa dzaka mashwiyun. Nah, gitu ya. Wa dzaka mashwiyun. Ishwi la tashwi mashwan. Nah, kenapa kita langsung ingat ke sana? Ya karena sebelumnya kita sudah pernah hafal, sudah pernah baca bersama kan? Nah, itu fungsinya. Kenapa saya bilang kemarin wajib menghafalkan tasrif wazan dan sunnah muakkadah menghafalkan mauzun gitu. Wazan. Ya, wazan wajib. Kalau mauzunnya sunnah muakkadah, bahkan ya bisa disebut inilah ya, semi wajib lah. Karena kalau nggak hafal mauzun, ketika ketemu dengan kata-kata yang selain di amsilah tasrifiyah, nah kita susah menentukan. Tapi kalau sudah belajar, sudah pernah menghafalkan mauzun yang di amsilah tasrifiyah, misalnya masywiyun, nah otomatis kita akan tahu, oh masywiyun sigatnya adalah isim maf'ul dari syawa. Oke. Nah, masywiyun. Oke, sekarang kita analisis Bapak Ibu.
Masywiyun. Sigotnya apa? Masywiyun. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Oke, sifatnya isim maf'ul. Oke, kalau isim maf'ul pasti punya wazan ya. Apa wazannya? Wazannya maf'ulun. Nah, maf'ulun. Oke, di wazannya maf'ulun. Tapi kok seolah-olah beda? Gimana Bapak? Iya, masyuyun. Masyuyun dengan maf'ulun kan nggak sama ini. Iya, tumbahnya kasrah. Nah, beda. nah di sini Ada masyuyun perubahan. ya, dia binanya berbeda dengan wazannya. Kalau maf'ulun binanya bina sahih, sementara masyuyun binanya adalah lafif ya. Lafif makrun namanya. Ya, karena madinya syawa nanti. Masyuyun. Ya. Nah, sehingga di sini mengalami i'lal Bapak Ibu. Ya, dia mengalami i'lal karena sudah mengalami i'lal atau proses operasi. Jadi seolah-olah dia tidak sama dengan wazan aslinya. Padahal sama. Jadi asal masyuyun ini adalah masyuyun. Ya, masyuyun asalnya. Ya. Sama nggak dengan maf'ulun Bapak Ibu? Sama. Syawa yashwi syayyan wa mashwan fahuwa syawin wa dzaka masyuyun. Asalnya adalah masyuyun. Ya, masyuyun. Karena proses i'lal maka dia berubah menjadi masyuyun. Nah, bagaimana i'lalnya? Nah, nanti insya Allah kita bahas setelah membahas wazan-wazan fi'il ini. Nah, itu ada ilmunya sendiri Bapak Ibu. Tapi saya iklankan ya, ini iklan saja. Nah, bagaimana cara mengubah masyuyun menjadi masyuyun? Nah, caranya yang pertama, kita ubah waw yang kedua ini menjadi ya. Ya, waw yang keduanya menjadi ya. Ya. Nah, maka dia menjadi masyuyun. Ya, masyuyun. Kemudian, karena di sini ada dua huruf yang sejenis, yaitu ya dengan ya, maka idghamkan ya pertama kepada ya kedua. Maka menjadi masyuyun. Nah, masyuyun. Oke, itu langkah kedua. Kemudian langkah terakhir, supaya mutabaqah, maka kasrohkan waw yang ada di masyuyun ya, maka wawnya wajib dikasrohkan supaya seimbang bacaannya dengan ya yang setelahnya. Nah, sehingga dhammah waw diubah menjadi kasroh, maka dia berubah menjadi masyuyun. Nah, itu caranya. Itu cara i'lal namanya. Nanti insya Allah kita bahas. Nah, jadi proses i'lal itu nanti ada kaedahnya Bapak Ibu. Ya, ada kaedahnya. Kapan harus diganti waw jadi ya? Kapan waw itu wajib diubah menjadi alif? Kemudian kapan diidghamkan? Nah, itu ada kaedahnya. Nah, kaedah-kaedah itu disebut dengan qawaidul i'lal. Nah, kalimat yang terkena i'lal biasanya bentuknya tidak mirip dengan wazan aslinya. Nah, sehingga orang yang tidak hafal tasrif mauzun, nah itu kadang-kadang nggak mengenali kalau ternyata masyuyun ya wazannya adalah maf'ulun. Nah, jadi obatnya sebelum kita kenal dengan ilmu i'lal, obatnya apa? Obatnya menghafalkan tasrif mauzun. Nah, itu langkah apa ya? Jalan pintas gitu untuk mengetahui wazan dari masyuyun. Tapi kalau sudah belajar i'lal, nah walaupun tidak hafal tasrif mauzun, nah nanti bisa juga Bapak Ibu. Jadi jalannya dua ini. Ya, jalan pintas yang pertama dengan menghafal mauzun yang ada di amsilah tasrifiyah. Kemudian jalan yang formal, jalan yang sesuai dengan dengan ilmunya, kita harus mengenal ilmu yang disebut dengan ilmu i'lal. Nah, nanti insya Allah setelah mengenal wazan, kita perkenalkan ilmu i'lal. Oke. Berarti wazan masyuyun adalah maf'ulun ya. Maf'ulun. Oke, sekarang fi'il madinya Bapak Ibu. Masyuyun. Kira-kira apa fi'il madinya? Fi'il madinya syawa ya. Fi'il madinya syawa
Yashwi ya. Yashwi. Oke, syawa yashwi. Dari mana kita tahu? Dari kamus. Dari kamus ya, dari hafalan ini. Dari Nah, kitab juga. tapi kalau sudah tahu kawaid i'lal, nah nanti bisa otomatis Bapak Ibu ya. Masywiyun berarti kita mundurkan, berarti syawa. Nah, tapi pedomannya harus kamus ini. Pedomannya harus kamus. Syawa yashwi. Oke, sekarang wazannya syawa yashwi kira-kira? Fa'ala yaf'ilu. Nah, wazannya fa'ala yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ilu. Oke, bab berapa dia? Fa'ala yaf'ilu. Bab kedua dari sulasi mujarrad. Bab kedua sulasi mujarrad. Oke. Kemudian tanda babnya. Kira-kira apa tanda bab kedua? Tanda babnya ain fi'ilnya fathah pada fi'il madhi. Fathah pada fi'il madhi. Dan fi'il mudhari. Dan kasroh pada fi'il mudhari. Kasroh pada fi'il mudhari. Oke, atau yang disingkat dengan AI ya. Nah, AI ini angkatan apa nih? Nggak ada. AI ya. Oke. Jadi tanda babnya ain fi'ilnya fathah pada fi'il madhi dan kasroh pada fi'il mudhari. Oke. Kemudian bina wazan. Nah, kira-kira syawa. Jadi bina kita lihat dari fi'il madhi ya, Bapak Ibu. Kira-kira syawa bina apa dia? Bina lafif makrun. Nah, lafif makrun atau mafruk? Makrun. Nah, lafif makrun ya. Lafif makrun. Kenapa lafif makrun? Karena ain fi'il dan lam fi'ilnya ditempati oleh huruf ilat. Nah, karena ain fi'il dan lam fi'ilnya ditempati oleh huruf ilat ya. Oleh huruf ilat. Oke, apa huruf ilatnya di sini? Syawa, waw dengan waw dan ya. Waw dan ya sebenarnya ya. Ini alif lainah ganti dari ya. Asalnya adalah syawaya, yashwiyu. Kenapa ya-nya diganti jadi alif? Karena kaidah i'lal. Ketika ada huruf ya atau waw terletak sesudah fathah, maka dia wajib diganti menjadi alif. Nah, itu makanya ya-nya diganti jadi alif. Syawaya, syawa jadinya. Oke. Terus faedah wazan. Nah, faedah harus dari makna syawa. Kira-kira makna syawa apa Bapak Ibu? Membakar. Nah, syawa itu artinya membakar, ya. Kalau sate itu apa, Pak? Lahmun masywiyun. Ya. Daging yang dibakar atau yang dipanggang. Nah, oke, kira-kira membakar itu butuh objek atau enggak, Bapak Ibu? Butuh ya, berarti muta'addi atau lazim? Muta'addi. Nah, muta'addi ya. Berarti syawa dia faedahnya muta'addi karena dia butuh kepada objek. Oke. Nah, terakhir sekarang, masywiyun. Bagaimana cara nerjemahnya? Orang yang dibakar. Nah, karena dia isim maf'ul berarti yang dibakar. Enggak mesti orang. Nah, ini enggak juga yang menolong. Ya, kalau orang menolong bisa, tapi kalau orang yang dibakar maksudnya jadi nggak mesti orang ya, maksudnya nggak mesti orang, disesuaikan dengan konteks gitu. Kalau daging mungkin masih bisa, tapi kalau orang yang dibakar kurang ini ya, kurang lazim. Oke. Tapi yang kita ambil di sini adalah konsep menerjemah ya. Kalau isim maf'ul, cara menerjemahnya yang dibakar. Kalau fi'il madhi gimana Bapak Ibu? Fi'il madhi? Telah atau sedang. Kalau mudhari sedang atau akan dibakar. Kalau masdar pembakaran. Nah, masdar itu kata dasar ya, pembakaran atau membakar tanpa ada keterangan waktu dan tanpa ada keterangan waktu gitu. Kemudian masdar mim sama isim fa'il. Cara nerjemah isim fa'il yang ya, yang menolong, yang membakar. Kemudian isim maf'ul yang dibakar.
Oke, kemudian fi'il amar gimana cara nerjemahnya? Bakarlah. Bakarlah. Fi'il Bakarlah. nahi. Jangan membakar. Oke, isim zaman. Waktu membakar. Waktu membakar. membakar. Kemudian isim makan, tempat membakar. Kemudian isim alat. Alat membakar. Alat untuk membakar. Oke. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan tahlilus sighah itu Bapak Ibu. Tahlilus sighah. Nah, sekarang kita coba praktek di potongan ayat ini. Ya. Nah, jadi kita punya potongan ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Oke. Sekarang apakah di sini ada fiil-fiil mushtaq Bapak Ibu atau kalimat-kalimat mushtaq? Ada. Ustaz. Nah, kebetulan sudah saya warnai ya. Udah kemerah-merahin. Sudah ada warnanya Bu ya. Oke, apa saja? Ada jaa. Jaa ini bisa kita analisis atau tidak Bapak Ibu? Jaa. Bisa. Kenapa bisa? Apakah dia mushtaq atau jamid? Mushtaq. Kenapa mushtaq? Karena bisa ditasrif. Ya, karena dia punya tasrifan. Gimana cara nasrif jaa Bapak Ibu? Jaa yaji'u maji'atan wa maji'an fahuwa ja'in wa dzaka maji'un ji la taji maji'un mijyaun ya. Nah, dari mana kita bisa mentasrif jaa? Kenapa bisa mentasrif jaa? Karena sudah hafal dengan tasrif wazan, bukan di kamus, tasrif. Bagaimana bisa kita mentasrif jaa? Modalnya apa? Modalnya adalah kita hafal mauzun, tasrif mauzun dari bab berapa nih? Jaa yaji'u. Bab kedua Ustaz. Bab kedua Pak ya? Bab kedua. Berarti apa? Salah satu mauzun yang sebina dengan jaa, yang binanya sama. Saro yasir sairan wa masiran wa sairun wadaka masirun sir la tasir masirun misyahun. Nah, gitu juga dengan jaa. Jaa yaji'u maji'atan ya. Wa maji'an fahuwa ja'iun wa dzaka maji'un ji la taji maji'un mijyaun. Oke. Berarti jaa masuk dalam kategori analisis ya, bisa kita analisis karena dia mushtaq. Oke, sekarang nasru apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Berarti nasru dia jamin atau mushtaq Bapak Ibu? Nasru. Mushtaq. Kenapa mushtaq? Mushtaq Ustaz. Karena bisa ditasrif. Nah, karena dia punya tasrif ya. Nasara yansuru nasran. Wa mansaran fahuwa nasirun. Wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun minsarun. Kenapa kita bisa mentasrif? Sudah hafal semuanya. Nah, ya itu modalnya Bapak Ibu. Kalau kita hafal tasrif wazan fa'ala yaf'ulu, berarti kita gampang menasrif nasara yansuru. Oke, sekarang al-fathu jamid atau mushtaq? Al-fathu. Mushtaq. Kenapa mushtaq? Bisa ditasrif. Oke, kira-kira apa fi'il madhinya? Fathu. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah taftah maftahun miftahun. Oke. Nah, sekarang ya untuk sekedar latihan, coba Bapak Ibu tulis coret-coret dikit ya. Beberapa kalimat ini jaa, kemudian nasru ya, nasru. Kemudian
fathu. Oh, Fathu. Nah, analisis dengan boleh ditulis dalam bentuk seperti ini, yang diurut ke bawah, panjang, tapi bisa juga seperti ini. Nah, kalau ini berbentuk kotak ya. pendek. Nah, lebih pendek, tapi ya bahasanya sama aja sih. Mana yang lebih mudah aja mungkin ya. Boleh dalam bentuk kolom seperti ini, boleh juga dalam bentuk narasi seperti ini. Oke. Nah, mungkin kita kasih waktu 10 menit ya. Oh, sekarang Ustaz. Ya. PR aja Ustaz. Kirain PR. Nah, coba satu dulu, Bu. Dicoba satu dulu. Ya, siap. Dicoba satu. Tujuannya Ya, supaya terbiasa gitu ya. Takutnya nanti kalau bersama terus, nah kalau ketemu sendiri nggak bisa gitu. Nah, oke, kita coba yang ja'a. Ya, kita coba ja'a. Oke. Nah, ja'a yang pertama sigot. Kira-kira ja'a sigotnya? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Oke, fi'il madhi. Sigotnya fi'il madhi. Oke. Wazan ja'a Bapak Ibu. Wazan. Kira-kira wazannya apa? Wazannya Fa'ala. Nah, wazannya fa'ala. Ya. Fa'ala, karena dia sudah fi'il madhi juga ya. Fa'ala. Oke, ja'a. Tapi kenapa nggak sama, nggak persis? karena sudah diiklal. Nah, karena dia mengalami proses i'lal. Operasi. Asalnya apa ini ja'a? Jaya'a. Nah, dari mana Jaya'a. kita tahu asalnya jaya'a bukan jawa'a? Fi'il mudhari'nya. Nah, apa mudhari'nya? Yaji'u. Nah, yaji'u. Oke. Jadi wazannya fa'ala. Oke, sekarang madhinya sama berarti ya. Ja'a yaji'u. Nah, ja'a yaji'u. Ja'a yaji'u. Oke. Berarti wazannya kira-kira apa, Bapak Ibu? Ja'a yaji'u. Wazannya fa'ala yaf'ilu. Nah, fa'ala yaf'ilu. Nah, fa'ala yaf'ilu ya. Ja'a yaji'u. Fa'ala yaf'ilu. Oke. Ini wazan madhi. Nah, sekarang bab berapa kira-kira fa'ala yaf'ilu? Bab kedua dari sulasi Bab mujarrad. Bab 2 sulasi mujarrad. Oke. Bab 2 sulasi mujarrad. Nah, sekarang ciri bab. Nah, berarti kita harus hafal ciri babnya nih. Bab kedua, apa ciri babnya? Yang pendek apa? Yang pendek AI, Pak ya? AI. Kalau bahan narasinya? Ain fi'ilnya fathah pada fi'il madhi dan kasroh pada fi'il mudhari'. Kasroh pada fi'il mudhari'. Jadi kalau kolom kayak gini dia jadinya, agak kurang rapi ya. Fi'il mudhari'. Oke, nah ini ciri bab ya. Ja'a ciri babnya AI, ain fi'ilnya fathah pada fi'il madhi dan kasrah pada fi'il mudhari'. Oke, sekarang binanya. Nah, bina dari fi'il madhi. Ya, fi'il madhi dari kata yang kita analisis. Ja'a, kira-kira bina apa? Ajwaf ya'i. Ja'a. Ajwaf ya'i. Nah, satu saja atau dua, Bapak Ibu? Ja'a. Sama bina mahmuz. Nah, dua binanya. Oh iya ya. Kalau kita lihat ain fi'ilnya, berarti ajwaf ya'i. Ajwaf ya'i. Kenapa ajwaf ya'i, Bapak Ibu? Ya'i. Karena ain fi'ilnya ditempati huruf ilat wawu. Waw atau ya? Iya. Iya. Itu makanya ajwaf ya'i ya. Nah, kemudian bina kedua apa? Ja'a. Hamzah. Nah, hamzah berarti bina mahmuz apa? Mahmuz fa, mahmuz ain atau mahmuz lam? Mahmuz lam ya. Kenapa mahmuz lam, Bu? Karena lam fi'ilnya ditempati huruf berupa hamzah. Nah, karena lam fi'ilnya berupa huruf hamzah ya. Bukan ditempati ya, berupa ya. Bisa sama juga, aja, Bu. Bu. Oke, binanya dua, ada ajwaf ya'i, kemudian ada mahmuz lam. Oke, kemudian faedah wazan.
Kira-kira ja'a faedahnya apa, Bapak Ibu? Ja'a. Lazim. Lazim. Datang. Kira-kira datang itu butuh maf'ul bih nggak? Tidak. Tidak, Bu ya. Ja'a berarti Karena semua Telah anggota datang. badan harus karena betul dia ya. semua anggota badan ya. Salah Ya. satu cara mengenal lazim atau muta'addi, kalau dia dikerjakan oleh semua anggota badan, itu kemungkinan besar adalah Lazim. lazim. Tapi kalau hanya dilakukan oleh satu anggota, biasanya itu adalah muta'addi ya. Nah, karena datang dilakukan oleh semua berarti Lazim. lazim. Tidak butuh objek. Objek. Nah, sekarang ja'a terjemahannya Telah Telah datang. datang. telah datang. Nah, seperti ini. Apakah semua materi kita masuk sini, Bapak Ibu? Masuk ya. Masuk, Ustaz. Jadi semua yang sudah kita bahas nggak ada yang sia-sia. Sigot. Nah, 11 yang kita bahas pertama kali. Nah, masuk sini. Kemudian wazan. Nah, wazan masih dalam proses ya. Kita baru bahas 2 wazan, sulasi mujarrad dengan rubai mujarrad. Nah, masih ada 8 wazan lagi. Oke, terus wazan madhi ada berapa wazan fi'il madhi? Ada 38 ya. Nah, yang baru kita bahas baru 6 wazan sulasi mujarrad, 1 wazan rubai mujarrad. Masih 7. Masih ada berapa lagi tuh? Ada 31 wazan lagi. Nah, dikit lagi ya, 31. Kemudian bab berapa? Nah, bab berapa sudah kita bahas di bagan ya, bagan rincian wazan. Ciri bab juga sama. Nah, bina kita bahas di pertemuan kedua atau ketiga. Semuanya masuk sini. Ya, bina ada 9. Nah, kita sesuaikan dengan kalimat yang kita analisis. Oke, kemudian faedah. Nah, faedah juga sudah masuk dalam bagan ya, dalam bagan perkenalan wazan itu. Nah, kemudian baru terjemahan. Jadi nggak ada yang sia-sia dari materi yang kita bahas. Semuanya masuk dalam analisis sigot. Analisis sigot. Oke. Nah, sekarang nasru, Bapak Ibu. Nasru dengan fathu. Oke, mungkin kita lisan aja ya. Bapak Ibu ada yang mau nyoba? Ustaz. Ada yang mau nyoba duluan? Oke, bisa dilihat dulu ya, bisa dilihat dulu. Oke, nasru, fathu. Dia terambil idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, di sini nasru. Kira-kira sighatnya apa, wazannya apa, madhinya apa, wazan madhinya apa, dan seterusnya. Saya boleh, Ustaz? Nah, oke. Silakan, Mbak Nafiah. Nah, Oke, mulai dari sighat Nasru. dulu. Kira-kira Iya, Ustaz. sighatnya apa nih? Nasru sighatnya isim masdar. Oke, masdar. Masdar. Wazannya. Wazannya fa'al. Wazannya nasron. Wazannya fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, wazannya fa'lan atau fa'lun sesuai dengan harkatnya ya, fa'lun. Boleh iya, disebut fa'lun, boleh fa'lan, Ustaz. terserah ya. Iya, Oke, fa'lun. terus Fi'il madinya nasoro yang suruh. nasoro yang suruh. Wazan madinya fa'ala yaf'ulu. Nasoro yang suruh. Oke, sekarang wazannya. Wazannya fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Oke. Bab berapa kira-kira? Bab pertama dari sulasi mujarrad. Bab 1 sulasi mujarrad. Ciri bab sekarang. Ciri babnya disingkat jadi AU. Ustaz? AU. AU. Narasinya, Pak? Narasinya ain fiilnya fathah pada fiil madhi dan domah pada fiil mudhari. Ain fiilnya fathah pada fiil madhi dan domah pada fiil mudhari. Domah pada fiil mudhari. Oke.
AU ya. Ya, Ustaz. Oke, nah sekarang binanya. Binanya Nasoro. sohih. Nah, bina sohi ya, gampang ini. Bina sohi. Sohih. Oke, kenapa sohi? Karena semua huruf asalnya berupa huruf sohih. Nah, oke. Nah, sekarang faedahnya. Nasoro. Faedahnya muta'addi Kenapa muta'addi? karena membutuhkan maf'ul bih, Nah, Ustaz. karena dia butuh maf'ul bih, menolong ya, butuh orang Iya, yang ditolong. Oke. ditolong. Berarti muta'addi. Oke. Terjemahannya sekarang. Nasru. Terjemahannya pertolongan atau menolong. Nah, oke. Karena dia masdar, berarti cara nerjemahnya pertolongan. Ya, pertolongan. Atau bisa juga menolong, tapi tanpa diiringi keterangan waktu. Nah, kayak gini nih. Ya, kita harus biasakan seperti ini. Supaya kita hafal dengan semua wazan dan ciri-cirinya. Oke. Jadi nasru sigatnya masdar, wazannya fa'lun, fi'il madinya nasara yansuru, wazannya fa'ala yaf'ulu, bab kedua, bab pertama dari Bab sulasi pertama. mujarrad, kemudian ciri babnya au, ain fi'ilnya fathah pada fi'il madi dan dhammah pada Pada fi'il fi'il mudhari. mudhari. Binanya sahih, kenapa sahih? Karena semua huruf asalnya terdiri dari huruf sahih. Sahih. Faedahnya muta'addi, kenapa muta'addi? Karena membutuhkan maf'ul bih. Oke, terjemahannya pertolongan atau Menolong, tapi tidak disertai keterangan waktu. Oke. Nah, benar ya. Nasru. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Nah, oke, benar. Nasru. Ya, terima kasih, Mbak. Sama-sama, Oke. Ustaz. Terima kasih Oke. banyak juga, Ustaz. Silahkan, Bapak Ibu yang lain. Coba Nggak usah Ustaz. takut. Nah, Pak Wahyudin ya. Oke, silakan, Pak. Fathu. Masdar Ustaz ya. Nah, oke, fathu. Ya, sifatnya Isi masdar. Oke. Sama ini. Kira-kira fathu. Wazannya? Wazannya fa'lan. Nah, Fa'lun. wazannya sama. Fa'lun. Fa'lun itu atau fa'lan. Terserah kita. Fa'lun. Oke, terus. Fi'il madinya fataha yaftahu. Nah, fataha yaftahu. Kemudian wazan madinya fa'ala yaf'alu Ustaz. Nah, wazannya apa, Pak? Fa'ala yaf'alu. Nah, fa'ala yaf'alu ya. Fa'ala yaf'alu. Oke. Kira-kira bab berapa dia? Bab ketiga dari sulasi mujarrad. Nah, bab 3 sulasi mujarrad. Oke. Oke, benar, Pak. Terus ciri bab sekarang nih. Ciri bab. Ciri babnya singkatannya AA Ustaz ya. Oke, AA ya, benar Pak. AA narasinya. Kemudian narasinya ain fiilnya fathah pada fiil madhi dan pada fiil mudhari. Nah, ain fiilnya fathah pada fiil madhi dan mudhari. Dan mudhari. Oke, benar ini. Jadi ain fiilnya fathah pada fiil madhi dan mudhari. Ciri bab. Oke, terus binanya Pak. Fataha. Bina sohi atau salim. Oke, bina sohi. Sohi atau salim ya. Sama, sohi dengan salim sama. Oke, terus faedahnya Pak. Muta'addi Ustaz ya. Fathu. Nah, kalau asalnya fataha membuka atau memenangkan gitu ya. Berarti fathu muta'addi karena dia butuh objek ya. Oke, sekarang fathu terjemahannya Pak. Pembukaan. Kemenangan ya. Jadi fataha itu dia punya makna lain, tidak hanya satu makna. Ya, jadi bahasa Arab itu nanti ada namanya, ada yang disebut dengan muradif, ada yang disebut dengan mushtarak. Kalau muradif itu dua kata tapi satu makna. Contoh, ja'ala dengan khalaqa, itu maknanya menjadikan atau menciptakan. Dia punya satu makna, tapi dua lafaz. Nah, itu namanya muradif.
Nah, kemudian yang kedua ada namanya mushtarak, ya, ada fiil yang mushtarak. Apa itu fiil mushtarak? Ya, dia satu fiil tapi maknanya banyak. Nah, itu mushtarak namanya, Pak. Ya. Jadi fataha selain bermakna membuka, bisa juga bermakna menaklukkan atau memenangkan. Ya. Nah, kalau konteksnya ayat ini berarti fathu di sini adalah kemenangan, ya, atau Kemenangan ya. menaklukkan atau kemenangan. Nah, jadi fiil itu ada yang punya satu makna dan ada yang punya banyak makna. Kalau yang punya banyak makna namanya fiil mushtarak. Mushtarak ya. Nah, mushtarak. Tapi kalau lafaz fiilnya banyak tapi maknanya satu, nah itu disebut muradif. Muradif. Nah, muradif. Saya bikin di sini ya supaya secara makna kalimat bahasa Arab itu terbagi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan kata muradif. Ya, muradif. Bahasa Arabnya nah, ini, muradif. Nah, kalau muradif banyak lafaz satu makna. Ya. Itu muradif. Apa contohnya? Khalaqa, ja'ala. Nah, khalaqa menciptakan atau menjadikan, ya. Ja'ala juga menciptakan dan menjadikan. Nah, ini namanya muradif, Pak. Muradif. Kemudian ada yang kata yang mushtarak. Ya, mushtarak. Apa itu mushtarak? Satu fiil tapi maknanya banyak. Mushtarak. Kalau mushtarak satu fiil maknanya banyak. Nah, satu fiil satu lafaz, ya, satu lafaz banyak makna. Nah, itu namanya mushtarak. Contohnya fataha. Fataha maknanya bisa membuka, bisa memenangkan, bisa juga menaklukkan. Ya, menaklukkan. Nah, nanti kita cek di kamus itu. Kadang di kamus itu maknanya bisa lebih dari satu, Pak. Dan sering, ya, kebanyakan kalimat bahasa Arab itu mushtarak. Ya, mushtarak. Satu kata itu punya makna banyak. Nah, jadi jangan terpaku hanya di satu makna. Nah, di sanalah kita penting sering membuka kamus, ya. Nah, jadi terjemahannya itu harus kita sesuaikan dengan teks dan konteks yang ada dalam bahasa Arab yang kita baca. Karena kalau seandainya kita terjemahkan dalam satu makna membuka, nah akan ambigu di sini, ya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan. Pembukaan apa maksudnya? Nah, jadi nggak selalu, ya, nggak selalu satu kata itu punya satu makna. Nah, kadang satu kata punya 2, 3, atau 4 bahkan lebih makna. Oke, seperti itu. Nah, ini benar, Pak, ya. Jadi fathu sighatnya masdar, wazannya fa'lun, fi'il madhinya fataha yaftahu, wazannya fa'ala yaf'alu. Bab ketiga sulasi mujarrad, oke, ciri babnya AA, ain fi'ilnya fathah pada fi'il madhi dan mudhari', binanya sahih, faedahnya muta'addi, dan terjemahnya kemenangan. Oke, benar. Oke. Oke, makasih, Pak. Terima kasih banyak, Ustaz. Iya. Nah, sekarang di jumlah kedua atau kita ganti contoh, ya. Nah, kita ganti yang ini.
mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Ya, atau misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Nah, yang saya kasih merah di sini ada mas'ul, ya, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Tidaklah orang yang ditanya anha dari sebuah persoalan itu bi'a'lama minas sa'ili, lebih tahu dari orang yang bertanya. Nah, ini adalah potongan hadis ini Bapak Ibu. Potongan hadis yang terkait dengan Nabi yang pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang 3 hal mendasar dalam Islam, yaitu mal Islam, mal iman, kemudian mal ihsan. Ya. Nah, kemudian terakhir malaikat Jibril nanya tentang alamatus saah, tanda-tanda kiamat. Nah, terus Nabi menjawab seperti ini, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya anha tentang hari kiamat itu bi'a'lama minas sa'ili, lebih tahu dari orang yang bertanya. Artinya Nabi nggak tahu. Bisa jadi Jibril yang lebih tahu. Nah, maksudnya gitu. Oke. Sekarang kita akan menganalisis al-mas'ulu. Oke, silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau ini? Mau nyoba? Al-mas'ulu. Nah, ini gampang insya Allah. Oke, ada yang mau nyoba? Nggak usah takut Bapak Ibu, kita dalam rangka belajar ini. Al-mas'ulu. Bu Maryam mungkin? Belum Ustaz, lagi mengamati dulu. Oke. Gitu, Al-mas'ulu. Mas'ulun. Kira-kira sigatnya apa, wazannya apa? Maf'ulun bukan Ustaz. Nah, oke. Coba Bu. Aduh. Sigatnya iya benar tadi maf'ulun, berarti Isim maf'ulun. maf'ul. Nah, oke, sigatnya isim maf'ul. Oke, isim maf'ul. Wazannya Bu, mas'ul. Wazannya ya maf'ulun. Nah, maf'ulun, iya benar. Maf'ulun. Oke, maf'ulun. Kemudian fi'il madhinya Bu, mas'ul. Kira-kira apa fi'il madhinya? Sa'ala bukan? Nah, oke, sa'ala. Betul, Iya Ustaz. benar Bu, sa'ala. Yas'alu. Oke, yas'alu. Dari mana taunya mudhari'nya yas'alu Bu? Kayaknya agak apal ya. Pernah sering baca ya, sa'ala yas'alu. Yas'alu. Tapi kalau kalimat baru, nah kita harus memastikan di kamus ya. Iya. Nah, karena sudah sering dengar sa'ala yas'alu. Nah, benar. Sa'ala yas'alu. Oke, wazannya Bu? Fa'ala yaf'alu. Oke, fa'ala yaf'alu. Oke, benar. Oke, sekarang bab berapa Bu? Fa'ala yaf'alu. Bab 3 ya. Nah, bab 3 sulasi mujarrad. Oke, benar. Ciri babnya Bu? Ciri babnya Yang singkatan dulu. Yang singkatan dulu. Kira-kira fa'ala yaf'alu. AI ya. Nah, AI atau AA? Fa'al. AA. Oke. AA. Narasinya? Narasinya ain fiilnya ya benar Ustaz. Iya, ain fiilnya. Ain fiilnya fathah pada fiil madhi. Ya. Madhi dan mudhari. Dan mudhari langsung ya. Iya. Oke, benar Bu. Nah, udah bisa ini. Oke, ciri babnya AA. Oke, benar. Terus binanya Bu, sa'ala. Kira-kira bina apa dia sa'ala? Artinya apa itu Ustaz? Sa'ala artinya bertanya atau meminta bisa juga. Muta'ati. Bina. Kalau bina itu salah satu dari yang 9. Kalau faedah baru muta'adi atau lazim. Kalau bina sahih, ajwaf, naqis, mahmus, mudha'af. Naqis ya? Sa'ala. Oh, sa'ala.
ada ini, ada Ada hamzah. Hamzah ya. Ada hamzah. Kalau yang ada hamzah namanya, Ajwaf. kalau ajwaf yang ain fiilnya huruf ilat. Kalau hamzah bukan huruf ilat. Mahmuz ya. Mahmuz. Karena hamzahnya di tengah, berarti mahmuz apa, Bu? Mahmuz fa, mahmuz ain, atau Ain. mahmuz lam? Oke. Mahmuz ain. Oke, berarti binanya mahmuz ain. Oke, benar, Bu. Ya, karena ain fiilnya Ya. hamzah. Oke, Hamzah. faedahnya? Muta'addi. Oke, muta'addi. Bertanya itu kan butuh orang yang ditanya ya. Iya, betul. Oke, berarti muta'addi. Terjemahannya, Bu, sa'ala mas'ul. Mas'ulun. Orang yang bertanya. Bertanya atau ditanya? Oh, dia. Isim maf'ul. Ditanya. Nah, kalau isim Yang maf'ul ditanya yang ya, yang ditanya. berarti yang ditanya. Yang ditanya. Kalau di sini masih relevan kalau menambahkan orang. Ya, tapi kalau yang dibakar tadi nggak pas dia. Tapi bisa Ustadz pakai Iya. ini kayak adat orang-orang Bali Oh iya, yang iya. ngaben-ngaben itu Ustadz. Ya, ya. Pengecualian. Ya, bisa. Nah, cuma nggak selalu orang ya, tidak selalu Iya. orang. Nah, nanti bisa Dan seram. disesuaikan. Bisa disesuaikan dengan objek pembicaraan. Kalau yang Iya, dibakar itu misalnya kayu, misalnya atau apa. Nah, jadi isim maf'ul itu disesuaikan dengan kata yang disifatinya gitu. Kalau orang ya orang, kalau benda ya benda. Iya. Oke. Nah, benar, Bu. Ya, Udah ya, al-mas'ulu sudah, Bu. Nah, Nilainya bisa. 6 ya Ustaz ya. 100 ini, Bu. Jadi sigotnya isim maf'ul, benar. Wazannya maf'ulun, fi'il madinya sa'ala yas'alu, wazannya fa'ala yaf'alu. Bab ketiga sulasi mujarrad, benar. Ciri babnya AA. Nah, AA ya. Fa'ala yaf'alu ya, benar. Ain fi'ilnya fathah pada fi'il madhi dan mudhari. Kemudian binanya mahmuz ain. Kenapa mahmuz ain? Karena ain fi'ilnya hamzah. Hamzah. Oke, kemudian faedahnya muta'addi dan terjemahannya orang yang ditanya. Oke. Nah, terakhir malam ini. Dhalin. Ya, dhalin. Silakan Bapak Ibu yang lain. Bu Suci mungkin? Silakan, Bu. Dulu lah. Belum. Saya nggak bawa bukunya, saya lagi di kampung, coba ngikutin aja. Oh iya, Bu. Oh, lagi di luar, Bu ya? Iya, lagi di luar. Ya, baik. Jadi nggak bawa ininya, buku dasarnya. Oh iya, baik, Bu. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin kalau ada. Bu Mini Sari. Mau nyoba silakan. Belum Ustadz, lagi nyimak dulu. Oh iya. Dhalin. Nah, ini kan dhalin ada ya dan nun kan? Ya dan nun ini hanya tambahan saja. Dia sebagai jamak muzakkar salim ya. Dhalin. Apa jadi dolala kali ya? Berarti apa? Berarti yang sigotnya kita buang aja ya dan nunnya. Berarti Dhalun, karena dia beralif lam, ad-dhallu ya. Atau kita hilangkan alif lam juga nggak masalah. Dhalun. Ya, dhalun. Oke, nah, kalau sudah menjadi dhalun, nah ini sudah terbayang ini kira-kira sigotnya apa? Dhalun. Isim fa'il. Isim fa'il. Sigotnya isim fa'il. Oke. Kira-kira apa wazannya, Pak? Dhalun. Fa'ilun ya Ustaz. Nah, fa'ilun. Kalau isim fa'il wazannya fa'ilun. Kalau dia sulasi mujarrad ya. Fa'ilun. Oke, fa'ilun. Tapi kok nggak sama? Ini dhalun, ini fa'ilun. Karena mengalami proses i'lal ya. Dhalun ini asalnya adalah dhalilun. Nah, dhalilun asalnya, dhalilun. Bukan dolala ya, Ustaz ya, bukan ya. Dhalala itu asal madinya, Bu.
karena dia isim fa'il berarti dhalilun fa'ilun. Nah, nanti kita ketemu nih. Nah, fi'il madinya apa? Dhalun kira-kira. Dhalun. Berarti Dola. Bola. dhalla Dola yadul Ya dulu. yadullu. Ya bolu. yadhullu atau yadhillu? Ya Ah, dilu. Ya Kalau dilu. dalam- Kan isim fa'il nanti Nah, Ya, madi ya, mudhari'nya. dola Ya. Ini harus pemutusnya kamus ini. Ini di ikhtilafal ulama. kamus Ini para ulama beda pendapat ini. Pemutusnya kamus. Kira-kira di Di kamus kamus. dhalla yadhillu atau dhalla yadhullu atau dhalla yadhullu. Nah, mungkin ada Di Bapak Ibu yang kamus. buka kamus. saya buka Ustadz. Nah, coba cari Mbak. Ilmu Dhalla yadhillu atau dola yadhullu. dolalan dolalatan. Hmm. Saya ketemunya ini Ustadz. Dola dolalan dolalatan. Nah, coba mudhari'nya, Mbak. Modoreknya. Biasanya Oh ada iya mau- ada. Dola Ah. yadillu dolalan Dhalla dolalatan. yadhillu. Ya. Ya, dola Jadi untuk yadillu. memastikan maudhi sama mudhari dan masdar sulasi mujarrad itu wajib pakai kamus. Bisa aja kita nyebut yadullu atau Jadi yadullu, juga. tapi itu sifatnya ngarang-ngarang jadinya. Dan itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh karena hakim dalam hal ini adalah orang Arab, yaitu kamus bahasa Arab. Jadi harus kita ikuti, harus ngikut kita. Nah, lagian dalam Quran juga ada ya yadhillu bihi Kathiro. katsira. Nah, Al-Baqarah itu Bu ya. Apa awalnya itu? Wa yahdi bihi kathiro. Nah, Yudillu bi kathiro wa yahdi bihi kathiro. yudhillu bi katsira. Kalau itu yudhillu ya. Kalau yudhillu berarti adalla. Yudhillu bi katsira Wa yahdi wa yahdi bi katsira. Oke. Berarti yudhillu dari adalla. Tapi kalau dhalla mudhari'nya yadhillu. Ya, yadhillu. Oke. Sekarang wazan madinya kira-kira. Dhalla Wazannya yadhillu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yafa'ilu. Nah, kalau ini baru bisa diterka nih. Udah Ya. ada sampingnya. Nah, sudah ada ininya kan. Iya. Dhalla yadhillu. Fa'ala Ilu. yaf'ilu. Tapi nggak sama kelihatannya. Kenapa Bapak Ibu? Dhalla yadhillu fa'ala yaf'ilu. Ada proses Karena iklan. sudah ada proses proses. iklal ya. Nah, ada proses ilalnya. Dhalla asalnya adalah dhalala yadlilu. Ya, Nah, itu asalnya. Yang dibilang Ibu Suci tadi ya. Dhalala yadlilu. Nah, dhalala yadlilu. Tapi karena sudah ada proses idgham, nah namanya idgham ya. Karena ada dua huruf yang sejenis, maka harus diidghamkan. Maka lam pertama dimasukkan kepada lam kedua. Maka dia menjadi dhalla yadhillu. Oke. Terus bab berapa dia Bapak Ibu? Dhalla yadhillu. Bab bab kedua Nah, bab Sulasi 2 mujarrad. sulasi dari mujarrad. film Sulasi Mujarrad. Ya, bab kedua sulasi mujarrad. Oke, ciri babnya AI. AI. Narasinya Ain fi'ilnya fathah pada fi'il madi dan kasroh pada fi'il mudhari. fi'ilnya fathah pada fi'il madi dan kasroh pada fi'il mudhari. dan kasroh pada fi'il Mudhari. Jadi kita agak manual tapi detail gitu ya. Jadi apapun yang kita bahas ada landasannya gitu. AI, ain fi'ilnya fathah pada fi'il madi dan kasroh pada fi'il Mudhari. Oke, kemudian binanya Bapak Ibu. Dhalla. Binanya Kira-kira bina apa dia? Dhalla yadhillu. bina mudhoaf. Nah, oke. Bina Mudhoaf apa? mudhoaf sulasi. Nah, mudhoaf Iya, mudhoaf sulasi. Kenapa Sulasi. mudhoaf sulasi? karena huruf Dhalla. Karena ain fi'il dan iya, lam dan lam fi'ilnya fi'ilnya sejenis. sejenis. Ya, dhalla asalnya dhalala kan lam. Ain fi'ilnya lam dan lam fi'ilnya juga lam. Nah, oke. Nah, berarti mudhoaf sulasi. Terus faedahnya, kira-kira apa faedahnya Bapak Ibu? Faedahnya Dhalla ini artinya sesat. iya, Ustaz. Lazim.
Lazim atau Lazim. muta'addi? Lazim. Kalau menyesatkan baru butuh orang yang disesatkan. Tapi kalau sesat, ya. Lazim. Sesat lazim. lazim. Kalau sesat sendirian aja, jangan ngajak-ngajak. Kalau sambung ngajak. Oke. Jadi faedahnya lazim ya, sesat. Tapi Kalau kalau sambung menyesatkan berjamaah. baru. Oke. Terus terjemahan dolun waladhdallin. Orang yang sesat. Ah, tidak orang-orang yang Yang sesat. orang-orang yang sesat. Karena dia Benar jamak tuh. muzakkar berarti orang-orang yang Iya Sesat. benar sambung tuh Ah. orang-orang yang sesat. Iya, Bu. oke. Jadi Sesat kita dan berdoa. menyesatkan itu. Jadi kita berdoa setiap hari bahkan lebih dari berapa kali ya, 17 kali sehari semalam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh. Supaya kita Amin. tidak ditunjukkan bukan ditunjukkan ke jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan orang yang dimarahi Allah dan juga orang-orang yang sesat. Nah, jadi dhalin ya sigatnya isim fa'il, wazannya fa'ilun, fi'il madhinya dhalla yadhillu, wazannya fa'ala yaf'ilu, bab kedua sulasi mujarrad, ciri babnya ai, binanya mudha'af sulasi, faedahnya lazim dan terjemahnya orang-orang yang sesat. sesat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kira-kira bisa dipahami tahlilus sighah ini? Iya lumayan. Insya Allah Ustaz. bisa. Nah, Lumayan tapi ya belum cepat. Masih itu dengan berjalannya waktu, insya Allah Bu. Ya, dengan berjalannya waktu, insya Allah lama kelamaan bisa. Nah, Amin, saya ya juga Allah. punya tugas ini, menyederhanakan ini supaya bisa kayak PHT-AJFH. Oh, Saya gini belum- Ustaz, kalau saya ada ide Ustaz. Nah, Saya silakan. idenya kayak dua huruf gitu, siwa, viwa, maba gitu-gitu. Oke, bisa Ah. juga kalau ada sumbangan istilah sih silakan Bapak Ibu. Atau Iya, mungkin siwa, viwa, atau maba. mungkin nanti kita kurangi tapi lebih sederhana gitu ya. Oh iya Ustaz. Record, atau kalau PHTA kan cuma 4 itu, JFH 3. Kalau ini 9, gimana cara menyingkatnya ya? Saya juga lagi mikir, Siwa, cuma belum viwa, ketemu. maba, ci. Cici. Apa? Cibi. Cibi Pak. Cibi, water. Pak. Nah, kalau Bapak Ibu ada ini ya, maksudnya ada usulan buat mempermudah istilahnya, silahkan. Saya sangat terima kasih. Ya, jadi kita punya istilah gitu ya. Kalau untuk Iya, nahu Ustaz. PHTA JFH, tapi kalau untuk sorofnya apa gitu. Kalau ini kan panjang ini, sigot, wazan, fi'il madhi. Oke. Nah, sebagai tugas di rumah mungkin ya, Bapak Ibu bisa latihan. Nah, jadi kolom ini bisa ditambah dengan dua jumlah setelahnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Cukup yang saya kasih merah aja, yang saya warnai ya. Ro'a, yadkhulu, hamdi, kemudian kana. Jadi ada 4 ini, ada 4 kalimat. Nah, jadi kolomnya nanti bisa ditambah atau dibikin baru juga bisa. Atau di sini ya. Oke, yang penting paham dulu Bapak Ibu. Ya, nanti urusan lancar atau cepat, nah itu urusan kedua lah. Nah, seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan bisa lancar sendiri. Amin. Oke, mungkin sampai di sini materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dipraktekkan. Insya Allah besok malam kita lanjut mengenal wazan yang ketiga yang disebut dengan mulhaq birrubai. Ya, wazan mulhaq birrubai. Oke, untuk malam ini kita cukupkan Bapak Ibu sampai di sini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Oke, izin menutup Zoom Bapak Ibu ya. Monggo Ustaz.